Hai, halo, apa kabar semua sahabat Super Logika? Semoga hari ini Anda berada dalam kondisi yang sangat sehat, sangat kuat, dan sangat bugar ya. Dan pastinya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, baiklah. Hari ini saya akan coba membahas sedikit tentang olah napas. Olah napas ya. Masih banyak orang bertanya-tanya bertanya-tanya dan malas melakukan olah nafas ya. Bertanya-tanya tuh begini, ngapain belajar napas ya kan. Nah, ya bener juga, ngapain belajar napas, napas sudah terjadi secara alami gitu ya. Kemudian yang kedua, eh, malas untuk berlatih olah nafas, artinya dia sudah tahu bagaimana olah nafas itu tapi dia malas untuk berlatih olah nafas ya. Ini masih banyak sekali ada di sekitar kita ya. Oke, gini nih, olah napas itu kenapa kita lakukan ya? Karena ternyata dengan kita melatih olah nafas ya, itu kita juga melatih organ-organ di dalam tubuh kita ya. Pertanyaan kenapa nggak olahraga aja, Bri? Nggak apa-apa, silakan ya, karena olah nafas itu nggak beda dengan olahraga, sama saja ya, hanya bedanya kita fokus melatih pada nafas kan. Kalau olahraga, jadi fungsi-fungsi dalam olahraga itu hampir sama juga seperti olah nafas ya. Hasil dari olahraga hasilnya hampir sama dengan olah nafas. Perbedaannya adalah di olah nafas ini kita tidak terlalu mengeksplor gerakan-gerakan kita menjadi seperti pada olahraga ya. Jadi di olah nafas ini kita cukup duduk diam atau bergerak tetapi tidak ekstrim seperti itu. Jadi lebih soft gitu aja. Ya bedanya di sana. Nah, efek-efek yang ditimbulkan juga hampir sama ya. Salah satunya adalah efek fisik, efek mental, dan efek spiritual ya. Kalau di olahraga itu juga menghasilkan efek spiritual ya. Saya nggak akan jelasin apa itu efek fisik, efek mental, efek spiritual, karena sangat mudah ya. Kalian bisa searching tentang apa itu efek fisik ya. Efek yang artinya berpengaruh pada fisik, kemudian efek berpengaruh pada mental, dan juga berpengaruh pada spirit kita. Spirit itu masuk dalam hal kejiwaan, kemudian bagaimana kepekaan kita terhadap alam semesta, kepekaan kita terhadap pemahaman ketuhanan dan lain sebagainya. Oke, oke, itu olah nafas ya, betul, olah nafas dan mengapa kita melakukan olah nafas. Ya. Nah, kali ini saya akan memberikan satu teknik olah nafas ya yang paling simpel, paling mudah, tetapi juga paling cepat untuk menghilangkan stres hanya dalam hitungan detik. Wah, keren kan? 30 sampai 40 detik itu stres sudah bisa menurun secara perlahan. Itu akan hilang, bahkan hilang dengan seketika. Ya. Untuk kasus stres yang berat, misal depresi, ya, kemudian apa namanya depresi, apa lagi, stres-stres berat yang lain, apa dan seterusnya, gangguan tidur seperti itu ya. Nah, seperti itu bisa bisa sangat cepat dihilangkan ya. Bahkan capek-capek karena kita berolahraga pun sehingga kita gelisah nggak bisa tidur, itu bisa bisa segera dihilangkan dengan teknik olah nafas ini ya. Nanti kalian boleh coba ya. Tetapi saya akan fokus pada stres, hanya stres ya, bukan yang lain. Oke, apa nama teknik itu? Teknik itu sudah ada di kitab pranayama, namanya Brahmari Pranayama. Namanya Brahmari Pranayama. Ini bukan, nggak ada kaitannya dengan Dewa Brahma ya, nggak ada kaitannya. Karena kalau orang bule-bule itu mengaplikasikannya sebagai teknik olah napas seperti suara lebah. Dia mengatakan be sound gitu apa ya, be breathing, breathing ya. Jadi olah napas lebah.
Karena apa, suara yang dimunculkan seperti suara lebah begitu menurut mereka ya. Kalau gimana caranya? Ya itu sangat simpel. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ketika kita akan melakukan ini, atau pasien atau siapa atau kamu, siapa saudaramu atau apa sedang mengalami stres ya, carikan dia tempat yang nyaman, itu yang paling penting. Carikan tempat yang nyaman untuk dia duduk atau rebahan ya, atau berdiri pun boleh, yang penting intinya adalah nyaman buat dia. Kemudian semakin minim ada gangguan-gangguan dari luar seperti seliwar-seliwar orang dan lain sebagainya ya, sepeda motor atau suara musik yang terlalu mengganggu, itu juga kurang baik ya. Tapi kalau dia merasa tidak terganggu, nggak apa-apa, lakukan aja terus ya. Oke, minum dulu dikit. Kalau kita mau latihan olah nafas itu, kita siapkan juga air minum. Jadi dengan kita menyiapkan air minum itu, nanti kadang-kadang ketika kita berlatih olah nafas, kadang-kadang tenggorokan kita itu kering, langsung diisi, tapi nggak boleh banyak, dari satu teguk atau seteguk, jangan langsung berdua banyak, begitnya nggak bagus. Oke, perhatikan ya, Brahmari Pranayama. Caranya adalah dengan kita duduk seperti ini atau cari kondisi yang rileks ya. Kalau saya menganjurkan duduklah seperti saya ini ya, rileks saja ya, boleh bersila, boleh di tempat duduk yang kursi biasa. Kemudian ya, kita persiapkan tangan kita seperti ini ya. Ibu jari kita masuk ke sini ya, boleh masuk ke lubang telinga, boleh langsung untuk menekan ini. Jadi bagian telinga yang agak menonjol ini kita ini ya, biar jelas ya. Jelas itu ya. Ini kita tutup seperti ini. Ya, atau jempol kita masuk ke bulan. Ya, seperti ini keduanya ya. Kemudian satu tangan ada di sini di jidat ya. Kemudian satu tangan ada di mata menutup mata seperti ini, dan tiga tangan ada di pertipi. Ya, ada orang seperti sini. Tapi kita cukup begini aja lah. Karena buat saya efeknya sama aja. Nah, ini sini dan sini. Ya. Setelah terjadi posisi seperti ini, jempol kita tekan sehingga suara di luar tidak terdengar lagi. Ya. Suara di luar itu terdengar minim sekali. Ya. Setelah itu kita tarik nafas ya. Setelah suara tadi tidak semakin minim atau tidak terdengar sama sekali, kita tarik nafas yang panjang. Ya, itu tarik nafas, jangan dibawa ke dada, tapi dibawa ke perut. Ya. Maksudnya dibawa ke dada itu dadanya jadi kembung. Ya, yang penuh dadanya itu namanya dibawa ke dada. Ya, kalau dibawa ke perut, ya perutnya yang kembung. Ya, jadi seperti itu, perutnya yang kembung. Ya. Jadi ini kita bawa ke perut. Ya. Setelah kita bawa ke perut, nanti tarik nafas. Itu kita hembuskan sekali lagi. Sekali lagi. Nah, setelah 3 kali kita tarik nafas sekali lagi. Setelah penuh, itu kita humming. Humming itu bergumam ya, menggumamkan huruf M. Ya, seperti itu Pak ya. Saya ulang ya. Bergumam sepanjang yang Anda bisa ya. Semakin panjang itu semakin bagus ya.
Kemudian jari yang ini yang ada di jidat itu bergantian kita tekan. Tekan satu, dua, satu, jadi bergantian menekan. Seperti nanti suaranya akan bergeser dari telinga yang kiri ke kanan, kanan ke kiri seperti itu. Ya. Lakukan humming kurang lebih 5 sampai 7 kali saja sudah cukup. Ya. Setelah itu, setelah humming yang kelima atau ke-7 kali, begitu turunkan tangan Anda, kemudian buka mata perlahan-lahan, lalu tersenyum. Setelah tersenyum, Anda tarik nafas lagi, rilekskan diri Anda, tenang, rileks sampai membungkuk, tenang, nyaman, santai. Itu, kemudian lakukan kembali. Seperti yang tadi itu, 5 sampai 7 kali, lakukan 3 kali saja. Rasakan, ya, rasakan setelah 3 kali tadi itu, 3 kali putaran itu, stres Anda secara ajaib itu berkurang. Ya, itu bisa saya jamin. Ya, pasti bukan hilang, menurun atau hilang. Itu ya. Menurun atau hilang. Setelah berarti seperti itu, ya ketika sudah mulai menurun, Anda bisa bermeditasi sebentar atau hening ya. Kalau nggak mau meditasi, mungkin meditasi dianggap ajaran-ajaran yang nggak bagus. Ya hening aja sebentar. Sambil mengatur nafas pelan. Sebentar, tarik nafas lagi. Buang nafas Anda dalam mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan Anda sudah bisa bernafas seperti biasa. Lakukan itu berulang-ulang ya. Kalau rasa stresnya itu berkurangnya sedikit. Tapi kalau mau menjadi banyak hilang stresnya, Anda bisa hentikan di 1 kali putaran saja. Ya, itu teknik Brahmari. Oke, selamat mencoba. Tetap berlatih berolah nafas ya. Kalau Anda tertarik untuk belajar olah nafas ya, Anda bisa hubungi saya. Saya juga ada pelatihan-pelatihan olah nafas untuk kesehatan, pikiran, fisik, dan spiritual kita. Oke, segitu dulu tentang olah nafas dari saya. Salam jumpa, tetap berpikir rasional, salam logis, salam super logika. Au.